meskipun nggak terlalu banyak, mungkin lebih banyak yang tinggal di daerah India. Makanya tadi B.S. Murty tadi ya termasuk yang dari daerah India. Jadi itulah Zarathustra. Dia orang besar, mitos-mitosnya banyak. Ada mitos yang cerita bahwa Zarathustra ini begitu lahir dia nggak nangis, tapi ketawa. Nggak ada kan, bagi kamu kan aneh, bayi mesti nangis, enggak. Katanya kalau Zarathustra ini lahirnya begitu lahir langsung ketawa. Dan ada cerita juga dia mirip Isa. Jadi dia lahir tidak ada bapaknya. Ibunya perawan yang suci lah di era itu, yang tiba-tiba hamil, kemudian anaknya lahir, anaknya ketawa. Meskipun ada juga yang cerita ya ada bapaknya, ada nama bapaknya juga. Cuma karena memang referensinya simpang siur ya sampai hari ini, mungkin referensi tepatnya gimana banyak orang tidak tahu. Kalau cerita-cerita kemukjizatannya banyak, silahkan dicari sendiri. Dia bisa menaklukkan segala jenis binatang, tidak cuma ngajak ngomong kayak Nabi Sulaiman. Kalau ada masalah dengan binatang, dia selalu dibela oleh binatang yang lain. Pokoknya banyak cerita-ceritanya, cuma kita nggak akan sibuk di situ. Kalau sibuk di situ jadinya dongeng. Kapan-kapan aja kalau dongeng, atau di luar ini eman-eman. Kita kan mau fokus ke pemikirannya. Ada hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari seorang Zarathustra, tokoh besar pada zamannya. Selama ini kan kita hanya kenal penyembah api gitu aja. Sebenarnya bukan apinya yang disembah. Sama kayak kalian ngomong orang Hindu nyembah patung, itu kan pasti bukan patungnya yang disembah. Kalau di agama namanya ikonoklasme. Jadi isme-isme yang berhubungan dengan ikon. Ikonnya mereka itu api. Sama lah kayak kita, meskipun gak persis, kita punya ikon Ka'bah, mereka punya ikon api. Tapi yang disembah pasti bukan apinya. Mereka punya Tuhan sendiri yang disebut Ahura, atau kadang disebut, kamu bacanya Ahura Mazda. Dan Tuhan ini nanti punya, kamu menyebutnya ada Tuhan jelek, Tuhan jahat biasanya. Sebenarnya bukan Tuhan jahat. Jadi ideologi Zoroaster adalah agama pertama yang memperkenalkan kalau kita hari ini malaikat. Jadi Ahura itu menciptakan makhluk-makhluk untuk membantu pekerjaannya, namanya Mangyu. Nanti Mangyu ini ada yang jahat, namanya Angura Manyu. Yang jahat ini nanti, yang jahat ini yang berontak terhadap Ahura Mazda, berontak pada Tuhan yang maha baik. Sama kayak iblis sama setan itu loh. Aslinya dia malaikat tapi terus berontak, namanya Angura Manyu. Jenis malaikat yang jahat itu di Zoroaster disebut Devata. Devata itu nanti diserap oleh tradisi Hindu disebut dewa, termasuk masuk ke Jawa. Oke, jadi itu gambarannya. Yang jelas khazanah spiritual besar dunia harus melewati Zarathustra dan Zoroaster. Makanya harus saya selake ngomong ini sebelum nanti masuk ke India, sebelum masuk ke Jawa, ke Eropa, dan lain-lain. Oke, itu gambarnya imajinatif, tidak apa-apa ya. Kalau di internet gambarnya kamu ketemunya itu pasti. Karena memang 600 tahun sebelum Masehi ya tidak ada selfie, tidak ada foto. Jadi itu dikira-kira wae zaman itu. Ya mesti nggak jubahan sebagus itu, nggak pakai baju seindah itu, ya sesuai zaman itu. Cuma itu gambarnya sekarang. Oke, bismillah. Setengah jam lebih ya saya cerita tentang Zoroaster. Kita masuk, kita cari hikmah apa yang bisa kita ambil dari seorang Zoroaster. Saya ingin ngomong sedikit sebelum masuk ke sana
perhatikan bahwa hampir di semua tradisi mistik agama-agama, api dan cahaya itu selalu jadi simbol ketuhanan. Tidak cuma Zoroaster. Jadi tidak luar biasa kalau mereka dalam ritualnya menggunakan media api. Jadi kalau di Hindu itu api disebut bahkan jadi dewa, namanya yang Agni. Nabi Musa waktu dialog sama Allah, ilustrasinya ya kan, Allah menampakkan diri itu api. Kemudian Isa atau Yesus juga pernah menyebut, kenalilah kerajaan Tuhan dan Tuhan dalam dirimu, dan simbolisasinya api dan cahaya. Ayat Al-Quran juga banyak yang ngomong simbolnya Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, itu kan cahaya. Bahkan disimbolkan semacam pelita. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujaja, dan seterusnya. Jadi api dan cahaya. Kalau di agama Hindu itu disebut pelita, cahaya ilahi. Kalau di agama Buddha disebut pencerahan, nirwana, dan seterusnya. Jadi tidak ada luar biasanya, kamu nggak harus heran kok ada yang nyembah api. Karena memang cahaya itu manifestasi visual paling dekat dengan cahaya itu api. Bahkan zaman dulu sampai karena cahaya dan api terus ketemunya matahari. Akhirnya ada banyak suku-suku tertentu yang disembah matahari. Bukan urusan kok bodoh banget ya matahari itu bisa apa, kan harusnya yang menciptakan matahari kan gitu. Tapi jalan pikirannya mereka begitu. Termasuk yang paling terkenal Ratu Saba yang disebut dalam Al-Quran itu kan Kila juga menyembah matahari. Sebenarnya fokusnya pada simbolisme api dan cahaya, termasuk beberapa agama Jepang. Jadi api dan cahaya itu membacanya simbolisme, bukan Tuhannya. Jangan disebut orang Zoroaster menyembah api, ndak. Kalau kamu sebut itu mereka marah. Sama kayak kamu dibilang orang Islam menyembah Ka'bah, kan enggak? Atau jangan-jangan kamu mau jawab iya, dimarahi orang banyak kamu. Jadi itu simbolisme. Karena mereka punya Tuhan sendiri, kita punya Allah, mereka punya Ahurmas. Oke. Secara umum ajaran-ajarannya Zoroaster, yang pertama adalah kebebasan manusia untuk memilih. Bebas mikir, bebas milih. Jangan salah, ini maju sekian ribu abad. Hari ini masih banyak orang yang tidak percaya dengan kebebasan manusia. Tapi jauh sebelumnya Zoroaster sudah bilang bahwa hidup ini ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang, dan manusia silahkan milih. Ada kebebasan. Oke, jadi setiap orang bebas untuk milih. Silahkan. Kalau kamu baik, itu pilihanmu sendiri. Kalau kamu jelek, pilihanmu sendiri. Jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Kan kita sering Tuhan jadi kambing hitam. Opo-opo, ya sudah takdirnya gini Pak, sudah nasnya kayak gini Pak. Itu mengkambing hitamkan Tuhan. Bahkan katanya orang Zoroaster, enggak, kita itu bebas kok. Kenapa kok nilaimu jelek? Ya karena kamu males, kan simple. Kamu kan gak bisa, lu males saya itu kan sudah takdirnya Allah Pak. Nggak iso ngono. Kalau ada Umar bin Khattab, kamu bisa dipukuli itu. Ya kan? Karena ada maling yang kecekel terus dia, loh kok saya ditangkap ini gimana? Saya maling ini kan sudah takdirnya Allah. Terus Umar bin Khattab bilang, ya saya mukuli kamu juga takdirnya Allah.
Jadi kamu bonyok semua juga takdirnya Allah. Oke, jadi gayanya orang Majusi, orang Zoroaster nanti menginspirasi beberapa kalangan di dunia Islam belakangan melahirkan kelompok namanya Qadariyah. Makanya ada hadis yang bagi beberapa kalangan hadis do'if, ya meskipun itu do'if kan berarti dibikin oleh ulama tertentu pada zamannya yang bilang Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang Qadariyah itu majusinya umat Islam. Maksudnya apa sih? Karena orang Qadariyah memfatwakan kebebasan manusia. Dan ajarannya Zoroaster itu manusia itu bebas. Mirip. Sehingga ada ulama yang bilang dan menisbatkan fatwanya itu ke Nabi. Padahal Qadariyah itu munculnya jauh setelah Nabi meninggal. Jadi secara matan kalau Nabi bilang Al-Qadariyah itu majusuatil ummah itu dipertanyakan. Tapi itu menunjukkan bahwa memang ada kemiripan antara Qadariyah sama Majusi. Terus implikasinya apa? Berarti baik buruknya manusia, sukses tidaknya manusia, itu kuncinya ada di manusia itu sendiri. Dan besok akan ada hari pembalasan. Kalau manusia milih yang baik, ya besok sukses menyeberang Sirotol Mustaqim, versinya orang Zoroaster. Kalau tidak sukses, ya kamu akan jatuh ke neraka, versinya mereka. Itu pesan yang kedua. Pesannya Zoroaster yang ketiga, ini pesan umum ya, kita belum masuk ke detail. Jadi dunia ini hakikatnya baik, maka jangan lari dari dunia, jangan menghindar dari dunia, jangan anti dunia. Dunia ini diciptakan oleh Allah. Kalau kamu benci dunia, berarti benci yang menciptakan dunia. Ya kan? Ini kadang-kadang kan kita agak kebablasan. Yuk, jangan tergoda oleh dunia, tapi jangan benci oleh dunia. Tidak tergoda itu bukan berarti terus benci. Ini yang kadang-kadang kita salah paham. Katanya orang Zoroaster, benci dengan ciptaan berarti benci dengan penciptanya. Saya benci pak hidup dunia ini rusak semua. Loh, dunia yang ciptain siapa? Allah lah. Berarti kamu benci juga sama Allah. Tidak boleh hidup dengan menyangkal dunia. Kita harus hidup di dunia, menerima dunia sesuai keadaannya. Itulah perwujudan rasa ridho dan syukur kita pada Tuhan. Versinya orang Zoroaster. Saya sebut versinya orang Zoroaster. Kalau kamu merasa cocok, ya ambillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Karena kadang-kadang kalau di tradisi studi agama ini namanya passing out. Kita keluar sebentar dari kotak kita, kita menjelajahi kotak yang lain, nanti kembali ke kotak kita lagi dengan wawasan yang lebih baru dan segar. Itu namanya passing out. Tidak apa-apa, jangan takut. Wah, nanti belajar Zoroaster saya jadinya murtad pak, menganggap semua agama benar. Tidak akan nyampe ke sana, percayalah. Wong kamu belajar ateis Nietzsche kan nggak jadi ateis toh. Kalau urusan malas sholat ya aslinya memang ngono. Tidak ada hubungannya sama Nietzsche. Jadi hiduplah di dunia, terimalah dunia ini apa adanya, baik dan buruknya, ikhlaslah. Jangan menggugat yang bikin dunia. Katanya orang Zoroaster. Terus karena tadi manusia punya kuasa, punya kebebasan, ya kalau dunianya rusak, ya harus diperbaiki. Cuma perbaikan itu tidak bisa sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Nggak mungkin 1-2 pencerahan itu. Kalau 1-2 efeknya ya hanya dimiliki oleh 1-2 orang, harus bareng-bareng.
sejago apapun kiai, ulama, umaro, kalau umatnya, rakyatnya tidak ikut tercerahkan, nggak ikut jago juga, tidak akan terjadi perubahan. Kamu ganti presiden setahun 3 kali, tidak akan ngubah Indonesia kalau kamunya sendiri tidak ikut bareng-bareng ngubah Indonesia. Itu ajaran-ajaran pokoknya Zoroaster. Jadi ajaran sosialnya orang harus berubah bareng-bareng ke arah yang lebih baik. Ajarannya tentang realitas, realitas itu harus diterima, jangan ditolak, jangan melarikan diri dari dunia. Ajaran utamanya tentang manusia, manusia itu bebas milih. Jadi pesan-pesan utamanya itu Zoroastrianisme, di luar liturginya, di luar ritual-ritualnya. Oke, ini sahadatnya. Sahadatnya sangat bermoral, kaidah-kaidah moral. Saya tidak tahu membacanya gimana, aku tidak ngerti ya bahasa anunya, ngerti terjemahannya dok. Ada huk mata sama huk ukta sama huk warsta. Mungkin huk itu artinya benar. Mungkin pikiran yang benar, kata-kata yang benar, dan perilaku yang benar. Diingat-ingat urutannya ya, jangan dibalik. Hidupmu akan bagus, baik, sukses, beres. Pertama-tama pikiranmu harus beres dulu. Mikirmu harus benar dulu. Kalau mikirnya ndak jelas ya, omonganmu ndak jelas, perilakumu ndak jelas. Karena kata-kata dan perilaku itu buahnya pikiran. Jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai pikiranmu itu mubadir, nyeleweng, ndak kepake, eman-eman. Itu separuhnya bekalnya wahyu dari Allah itu kan 50-50. Ada yang tertulis Al-Quran, ada yang kauniyah. Yang kauniyah itu bacanya harus pakai akal. Nabi ketika disuruh Iqra itu Al-Quran belum jadi, belum ada. Iqra pasti pakai akal, baca realitas. Jadi pikiran yang benar, hukum mata. Maka kalau ada yang tanya, apa sih gunanya kamu ngaji filsafat itu? Latihan mikir yang benar. Kelihatannya simpel, tapi kunci nyawanya hidupmu ada di pikiran. Kalau fisikmu sakit, apa aja dari fisik yang sakit tidak akan merubah statusmu dari manusia. Tapi begitu akalmu yang sakit, status kemanusiaanmu dipertanyakan. Ya kan? Jadi mikir dulu yang benar. Kalau sudah mikir yang benar, baru kamu bisa ngomong yang benar. Kalau omonganmu sudah benar, perilakumu juga harus benar. Jadi konsisten tiga-tiganya. Kata-kata benar gak ada gunanya kalau perilaku tidak benar. Kata-kata benar, pikiran gak benar, itu biasanya trik. Trik itu maksudnya ya acting. Kayak artis itu loh. Artis itu kan kelihatan bagus, mungkin kadang acting jadi wali, kadang acting jadi ulama, kadang acting jadi pejuang. Ya cuma acting. Dia cuma ngapalin skrip, menjalankan skenario-nya orang. Pikirannya nggak jalan. Tidak diawali dari pikirannya sendiri. Maka hidup jangan terlalu banyak acting. Jadi dirimu sendiri, mikir yang benar, ngomong dan berperilaku yang benar, yang otentik versimu. Wong kamu bukan apa-apa kan, tidak butuh pencitraan macam-macam. Jangan gampang terpengaruh kan. Sekarang kan banyak orang pingin dicitrakan jadi anak baik, pingin dicitrakan jadi anak gaul, pingin dicitrakan. Ketika pingin dicitrakan itu biasanya tidak otentik kamu lagi. Jadi yang otentik, mikir sendiri mana yang baik, yang pas menurut kamu.
Oke, kamu boleh punya jenggot, boleh nggak jenggoten, asal pilihanmu sendiri. Nggak ada sini yang jenggoten ya. Nggak ada, nggak apa-apa. Jenggot itu kan nggak wajib. Oke, ada sedikit-sedikit tapi tidak ada yang banyak. Karena memang gen kita itu ras mongoloid itu memang tidak gampang keluar jenggotnya. Beda sama yang daerah timur tengahan sana. Evolusi kita sudah lebih sempurna. Oke, orang ini. Oke. Jangan nunggu nanti yang jenggotan kamu sebut, wah evolusinya belum tuntas ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Tidak apa-apa kan ada. Ini jenggot kita kan masih eceran satu-satu, nggak banyak. Kapan-kapan kalau punya jenggot ya jangan beli eceran lah, sak selop langsung yang biar. Oke, dilanjutkan.